Hai teman-teman, selamat datang di acara kami Let Me Tell You. Bersama saya Suster Gracia PBHK. Dan saya Suster Aurelia PBHK. Baik teman-teman, hari ini saya ditemani oleh Suster Aurel untuk bincang-bincang tentang devosi hati kudus Yesus. Nah Suster, saat ini saya ingin bertanya Suster, saat ini Suster tugasnya di mana Suster? Oh ya, terima kasih Suster Gracia. Pertama saya juga bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan di mana saya boleh hadir di PBHK Podcast. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menemani Suster Gracia pada hari ini untuk bersharing tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Dan sekarang saya masih tinggal di komunitas Keramat, Jakarta Pusat. Kebetulan saya baru selesai studi Suster, jadi sambil menunggu penugasan saya yang baru, yang entah nanti di mana, itu saya sementara ini membantu di komunitas Keramat Jakarta Pusat. Oke Suster, terima kasih atas perkenalannya. Lalu Suster, bulan lalu kan kita merayakan Pesta Bunda Hati Kudus, dan kita mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Hati Kudus dan juga Bunda Hati Kudus sebagai Bunda Pelindung dalam kongregasi kita. Dan bulan Mei juga ditetapkan sebagai bulan Maria. Dan bulan Juni ini kita secara khusus menghormati hati kudus Yesus, dan dari gereja juga ditetapkan sebagai bulan hati kudus Yesus. Nah, untuk memulai acara kita pada siang hari ini Suster, kita awali dengan lagu tentang hati kudus Yesus, yaitu Ya Hati Yesus Raja Cinta. Oh ya, boleh Suster Gracia, bagus, kita akan nyanyi. Tapi minta maaf ya, kita nyanyinya hanya satu bait ya Suster ya. Nggak apa-apa, karena Suster. sebelum para pemirsa di rumah, rekan-rekan muda nanti lari mendengarkan suara saya. Jadi kita nyanyinya cukup satu bait saja. Oke Suster, kita menyanyi. Ya, Hati Yesus Raja Cinta, ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Oke Suster, terima kasih. Ternyata suaranya Suster itu mendayu-dayu. Baik Suster, kita langsung saja pada bincang-bincang kita pada hari ini. Nah Suster, kita kan tahu ya Suster, teman-teman kita di luar sana, umat dan kaum muda sering mendengar, dan kita juga sering mendengar tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Nah Suster, saya ingin bertanya, devosi itu apa sih Suster? Ya, karena kita sedang berada di bulan Juni, didedikasikan untuk menghormati hati kudus Yesus. Lalu kadang juga umat mendoakan novena hati kudus. Ya, kadang komunitas-komunitas kita juga mengadakan novena hati kudus. Lalu apa sebenarnya devosi itu? Jadi devosi itu merupakan sebuah praktek doa sebagai pengungkapan iman, Suster Gracia, sebagai pengungkapan iman yang dilakukan secara pribadi, secara personal ataupun komunal
yang ditujukan untuk pribadi tertentu. Jadi misalnya kepada Bunda Maria, kepada Hati Kudus, kepada orang-orang kudus, di mana praktik doa itu dimaksudkan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan meneguhkan iman umat untuk juga semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan devosi ini meskipun itu tidak termasuk dalam liturgi gereja, tetapi diakui secara resmi oleh gereja sejauh devosi itu sungguh mengembangkan dan menumbuhkan iman umat dan semakin mendekatkan umat kepada Yesus sendiri. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan devosi. Oh iya, terima kasih Suster. Lalu ini Suster, kita kan tahu tentang devosi itu Suster. Lalu sejarah awalnya devosi kepada Hati Kudus Yesus itu bagaimana Suster? Kita ini pengetahuannya masih minim. Sama Suster, saya juga tidak terlalu menguasai. Kalau kita bicara tentang sejarah awal, tentang awal munculnya, berarti kita harus berbicara tentang sejarah masa lampau. Yang sebenarnya saya juga tidak terlalu menguasai. Hanya saja sejauh yang saya tahu itu pada abad-abad awal kekristenan, devosi itu belum ditemukan adanya bukti devosi yang secara khusus itu dimaksudkan, ditujukan untuk menghormati Hati Kudus itu pada abad-abad awal kekristenan belum ada. Baru kemudian pada abad ke-11 sampai ke-12 itu mulai dimunculkan devosi kepada Hati Yesus, tetapi saat itu namanya belum devosi kepada Hati Kudus, tetapi devosi pada luka-luka Yesus, khususnya luka pada lambung Yesus, pada hati Yesus itu. Nah, yang memunculkan itu pertama kali adalah Santo Bernardus Clairvaux, kalau tidak salah, Suster. Lalu di mana Santo Bernardus itu mengungkapkan devosinya kepada luka-luka Yesus itu melalui doa-doa yang pada saat itu saya lupa dalam bahasa Latin, tetapi dalam bahasa Indonesianya bisa kita terjemahkan seperti tadi lagu itu. Salam ya hati Raja Maha Tinggi, dengan sukacita aku mengagumimu, aku mendekapmu, aku menghormatimu, dan sungguh menggembirakan bahwa engkau mengizinkan aku untuk dekat di hatimu. Di hatimu maksudnya untuk dekat pada luka-luka yang ada di hatimu. Kurang lebih itu doa yang disampaikan oleh Santo Bernardus dari Clairvaux. Baru kemudian pada abad ke-13 sampai ke-16, devosi kepada Hati Kudus Yesus itu mulai menyebar. Dan pada saat itu juga gereja diperkaya dengan kehadiran orang-orang kudus seperti ada Santa Lutgardis, ada siapa lagi ya, Santa Mehtildis, ada Santa Gertrudis, dan juga setelah orang-orang kudus ini muncullah Santa Margareta Maria Alacoque pada saat itu, yang juga pada akhirnya mendapat penampakan dari Hati Kudus Yesus sendiri. Nah, kemudian pada abad ke-17 peristiwa penyebaran devosi kepada Hati Kudus Yesus itu mulai menyebar semakin luas, menjangkau ke seluruh dunia, di mana lebih kita kenal oleh Santa Margareta Maria Alacoque, yang memang pada saat itu dia mendapat pesan-pesan khusus dari Yesus sendiri. Mungkin seperti Suster Grazia ketahui dan juga umat sekalian dan rekan-rekan muda, bahwa Santa Margareta Maria Alacoque itu diizinkan oleh Yesus untuk bersandar di dekat hatinya sampai
Suster Maria Margareta Alacoque itu bisa mendengar detak jantung hati Yesus sendiri. Nah, pada peristiwa itulah Maria Margareta Alacoque mendapat pesan-pesan dari hati kudus sendiri yang menghendaki supaya semua manusia di dunia itu memberi penghormatan khusus kepada hati kudus Yesus. Kira-kira itu sejarah singkat, bisa kita lihat juga kalau mau lihat sejarah panjangnya, tapi sejauh saya ketahui itu awal munculnya devosi kepada hati kudus Yesus. Aduh, luar biasa ya suster. Di balik devosi hati kudus itu, hati kudus ini ternyata ada sejarah yang luar biasa dan orang-orang kudus yang sungguh-sungguh menghayatinya, dan betapa bahagianya menjadi seorang Santa Maria Alacoque ya suster. Ya, betul. Bisa bersandar dekat dengan hati Yesus dan bisa mendengar suara hati Yesus sendiri. Itu Kapan sangat ya kita luar punya biasa. kesempatan Aduh, begitu ya, kapan ya Suster? suster? Mungkin pas meditasi ya suster. Semoga. Ya, amin. Lalu suster, kapan secara resminya bulan hati kudus Yesus itu ditetapkan menjadi bulan Juni ditetapkan menjadi bulan hati kudus? Oh ya, tadi seperti di awal Suster Gracia sudah sampaikan bahwa bulan Mei itu didedikasikan untuk menghormati Maria, dan juga bulan Oktober untuk menghormati Maria Ratu Rosario, dan sekarang bulan Juni ini ditetapkan sebagai bulan hati kudus Yesus. Nah, sebenarnya kembali lagi kepada Santa Margareta Maria Alacoque, ketika beliau mendapat pesan-pesan khusus dari hati kudus Yesus itu ada beberapa pesan. Yang pertama itu melalui penglihatannya Santa Margareta Maria Alacoque itu disampaikan beberapa cara berdevosi. Yang pertama itu diharapkan seluruh umat beriman yang percaya kepada Kristus itu diharapkan yang pertama menerima komuni kudus. Komuni kudus setiap hari Jumat pertama, tentunya dalam perayaan Ekaristi. Jadi diharapkan kita mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama. Lalu yang kedua, mengadakan doa 1 jam di hadapan Sakramen Maha Kudus yang pada waktu itu dikenal sebagai jam suci, dikenal dengan jam suci. Mengapa hari Kamis? Itu dimaksudkan untuk memperingati sekaligus juga menemani Yesus yang pada saat itu sedang bergumul, sedang bergulat di Taman Getsemani. Itu pada hari Kamis sebelum Jumat pertama. Kemudian merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Nah, ditetapkan pada bulan Juni itu. Perlu diingat juga Suster Gracia bahwa kongregasi kita Putri Bunda Hati Kudus itu sungguh mempraktekkan apa yang dipesankan Yesus melalui Santa Margareta Maria Alacoque, yaitu kita setiap hari Kamis, bukan hanya hari Kamis dalam bulan, tetapi setiap hari Kamis kita mengadakan jam suci, yaitu 1 jam berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Kita juga mengadakan novena Jumat pertama, lalu kita mengadakan misa Jumat pertama, seperti itu. Nah, itu awalnya Hari Raya Hati Kudus Yesus itu dirayakan pada bulan Juni. Tentunya menurut pesan-pesan, menurut Maria Margareta Maria Alacoque, berdasarkan dari pesan Yesus sendiri. Ada beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Lalu devosi tersebut, devosi kepada Hati Kudus Yesus itu diresmikan oleh Paus Leo ke-13. Paus Leo ke-13 melalui ensikliknya, kalau tidak salah lagi ya Suster Gracia, melalui ensikliknya itu Annum Sacrum, yang artinya tahun kudus. Jadi Paus mengeluarkan ensiklik itu yang berisi tentang keputusan untuk mengkonsekrasikan seluruh umat manusia kepada Hati Kudus Yesus.
Nah, selain itu, ensiklik tersebut juga menetapkan devosi Jumat pertama. Devosi Jumat pertama yang tentunya kita kenal dengan Misa Jumat pertama, dan mengesahkan bahwa bulan Juni adalah bulan Hati Kudus. Maka perayaan Hati Kudus Yesus itu jatuh pada bulan Juni. Kira-kira begitu, Suster Gracia. Oh ya, terima kasih Suster. Lalu Suster, kita kan sudah mempraktekkannya ya Suster dalam kehidupan kita sehari-hari selama ini, tentang soal pesan-pesan Yesus melalui Santa Margaria Alacoque, merayakan Ekaristi setiap hari Jumat pertama, lalu mengadakan adorasi Sakramen Maha Kudus setiap hari Kamisnya. Itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam kongregasi kita selama ini. Lalu Suster, saya ingin bertanya Suster, apa sih kaitannya Hati Kudus Yesus dengan dalam kongregasi kita? Karena kita sudah sering berdoa kepada Hati Kudus Yesus selama ini. Ya, kalau kita bicara tentang Hati Kudus Yesus, lalu apa kaitannya dengan kongregasi kita yang bernama Putri Bunda Hati Kudus, itu kita tidak bisa lepas dari seorang pribadi yang bagi kongregasi kita itu sangat istimewa, yaitu pendiri kita, Pater Jules Chevalier. Nah, sedikit bercerita apa kaitannya Hati Kudus Yesus dengan kongregasi kita. Sebenarnya pendiri kita, ketika beliau masih berada di seminari sebagai seorang seminaris, itu sangat berdevosi kepada Hati Kudus Yesus. Jadi ketika beliau sedang berdoa, itu beliau merasa sungguh dikuasai oleh cinta hati Yesus sendiri. Seperti kita ketahui, Suster Gracia juga ketahui, sebelumnya pendiri kita itu seorang yang dingin, kaku dan tidak humoris. Jadi dia tidak suka humor gitu. Orangnya kalau boleh dibilang saklek mungkin bahasanya seperti itu. Jadi lurus-lurus gitu. Tidak ramah terhadap orang lain karena selalu dalam tanda petik menyendiri. Jadi ketika beliau berdoa, berdevosi kepada Hati Kudus Yesus, dia merasa dikuasai oleh kelembutan Hati Kudus Yesus sendiri, yang sampai akhirnya dia merasakan perubahan dalam hidupnya. Dan perubahan itu tidak hanya dirasakan oleh Jules Chevalier sendiri, tetapi juga dirasakan oleh teman-temannya di seminari, yang sebelumnya kaku, dingin, keras, dan tidak humoris itu. Teman-temannya merasakan bahwa kok orang ini lebih ramah, lalu sekarang lebih humor, dan lebih welcome menerima teman-temannya, lalu bersharing, lalu mengajak bercerita. Nah, itu yang dialami oleh pendiri kita, Pater Jules Chevalier. Mengapa? Karena Jules Chevalier sendiri sudah mengalami bahwa Hati Kudus Yesus itu adalah sebagai tempat bertemunya antara Allah dan manusia. Jadi sekali lagi, karena pengalaman mistik, pengalaman rohani Pater Jules Chevalier itu yang menghendaki juga ketika dia sudah menjadi seorang imam dan mendirikan kongregasi misionaris Hati Kudus yang kita kenal dengan Tarekat MEC pada tahun 1854, dan kemudian 20 tahun setelah berdirinya MEC itu beliau mendirikan kongregasi kita, tepatnya 30 Agustus 1874. Dia menempatkan Hati Kudus Yesus itu sebagai pelindung utama dari kongregasi kita. Pelindung utama di mana diharapkan kita seluruh anggotanya itu mengalami kasih yang sempurna, yang dilimpahkan oleh Hati Kudus Yesus sendiri, dan diharapkan kita pengikutnya, baik MEC maupun PBHK, meneladan apa? Meneladan keutamaan-keutamaan
yang dimiliki oleh hati kudus itu. Lalu teladannya apa? Banyak sebenarnya keutamaan dari hati kudus itu sendiri. Hanya saja yang keutamaan yang paling menonjol yang kita hidupi dalam kongregasi kita itu keutamaan hati Yesus yang berbelas kasih, yang berbela rasa, mengampuni, dan juga hati Yesus yang rendah hati. Nah, diharapkan kita bisa meneladan keutamaan hatinya itu. Maka peran hati kudus Yesus dalam kongregasi kita itu adalah sebagai pelindung utama, di mana kita diharapkan meneladan hatinya yang berbelas kasih. Baik Suster, terima kasih. Ternyata di balik devosi kepada hati kudus ini dan pelindung kita, hati kudus Yesus, ada sejarahnya dari pendiri kita yang tercinta, Pater Julius Chevalier, dan dia juga sungguh-sungguh menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Suster, saya ingin bertanya, bagaimana kita meneladani keutamaan hati kudus Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, terima kasih Suster Gracia. Nah, seperti tadi saya ungkapkan bahwa pendiri kita, Pater Julius Chevalier itu melihat bahwa hati kudus Yesus sebagai tempat bertemunya antara Allah dan manusia. Artinya apa? Artinya dari hati Yesus itulah Allah mencurahkan kasih-Nya kepada kita manusia, di mana hati kudus Yesus itu mendamaikan antara Allah dan manusia, di mana sebelumnya ada jurang pemisah, manusia yang berbuat dosa sehingga kita terpisah dari kasih Allah. Maka hati kudus Yesus itu mendamaikan kita manusia kepada Allah. Nah, pada poin itulah Julius Chevalier melihat bahwa Yesus, hati kudus Yesus itu mengundang kita kepada suatu spiritualitas hati. Lalu apa itu spiritualitas hati? Nah, spiritualitas hati itu adalah sebuah gaya hidup menurut hati. Menurut hatinya siapa? Bukan menurut hatinya Suster Gracia atau hatinya Suster Aurel atau hatinya para pemimpin, tetapi cara hidup menurut hati Yesus sendiri. Hati Yesus yang bagaimana? Ya tadi, yang berbelas kasih, yang berbela rasa, yang mau mengampuni, dan yang rendah hati. Nah, itu gaya hidup yang seperti itu yang sebenarnya kita bisa hidupi dalam kehidupan harian. Ya mungkin lebih konkretnya, saya secara pribadi masih belajar terus menerus. Kadang kita mencoba dan gagal lagi, tapi selalu mencoba, belajar untuk menuju pada kesempurnaan. Nah, ya hal yang paling sederhana yang coba saya hidupi dari spiritualitas hati itu ya hidup sederhana ya saya berusaha menerima apapun yang diberikan oleh kongregasi melalui para suster, khususnya melalui komunitas di mana saya berada. Lalu saya juga belajar terus-menerus bagaimana saya dalam hidup harian itu bersikap gembira. Ya, meski gembira bukan berarti saya tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi bagaimana saya mengatasi kesulitan itu dan tetap memancarkan kegembiraan dimanapun saya diutus, entah di pendidikan, di kesehatan, di rumah, di pastoral. Jadi dengan siapapun dan kepada siapapun saya berusaha untuk menyebarkan kegembiraan. Nah, mungkin itu salah satu atau salah dua yang bisa salah tiga yang bisa saya praktekkan, keutamaan hati Yesus, ya gaya hidup berdasarkan hati Yesus. Itu hal yang paling sederhana dan mungkin Suster Gracia bisa mencari, karena pengalaman masing-masing orang akan berbeda bagaimana mempraktekkan cara hidup menurut hati itu. Terima kasih banyak Suster Aurel, sharingnya sangat
menginspirasi saya, mungkin juga teman-teman di luar, kaum muda, sharingnya yang begitu ya menginspirasi kita untuk semakin dekat dengan hati kudus Yesus. Dan harapannya dari sharingnya Suster Aurel yang kita dengar hari ini, agar kita semakin berkembang, teguh dalam iman sebagai pengikut hati kudus Yesus dan Bunda Hati Kudus tentunya ya Suster, karena Bunda Hati Kudus juga menjadi pelindung kita dan juga ya Bunda kita semua. Dan kita diajak juga untuk semakin setia dalam panggilan kita. Untuk Panggilan kita sebagai putri Bunda ya, Hati Kudus Putri Bunda tentunya. Hati Suster. Kudus. Dan untuk umat dan kaum muda yang ada di luar sana, dimanapun berada, kiranya devosi kepada hati kudus Yesus semakin mengembangkan iman, untuk semakin dekat pada hati Yesus dan berani menjadi saksi cintanya. Ya, Makasih bismillah. Suster Aurel. Sama-sama Suster Gracia. Suster, Oke, mungkin Suster. kita sebelum menutup acara ini kita menyanyi lagi. Apa tadi judulnya, Suster? Ya hati Yesus Ya, yang Hati Raja Yesus. Cinta. Mungkin Aduh, Suster. mungkin kita bisa nyanyi dengan musik, Suster. Ya Suster, dan liriknya juga saya ini Suster, Ya, dan baterai saya suka low ini. kita coba cari ya. Ya, mungkin kita bisa mulai. Ntar gue ya, ntar. Kita nyanyikan semuanya ya, Sur ya. Ya semua aja Suster. Tadi kita hanya nyanyi ayat 1, kayaknya saya mulai percaya diri nih nyanyi semuanya. Suaranya bagus kok Suster. Mana ya? Ya hati Yesus Raja Cinta, ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Hati Yesus Raja Cinta, sumber kasih yang abadi, dengan darah-Mu yang terindah, Kau pulihkan dosa kami. Oh alangkah kejamnya kami, terus menyakiti-Mu. Ampunilah
Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Terima Sekali kasih, lagi terima Suster kasih Suster Aurel. Grace untuk kesempatannya, dan kita bisa menyapa teman-teman Teman-teman. yang ada di luar sana. Terima kasih, Terima kasih semuanya. semuanya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Bye bye.